Shalom, selamat malam jemaat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi kita di acara program Morning Call GPIB di malam hari ini dengan saya Pendeta Samuati Sormin Boru-Berutu sebagai pendeta jemaat GPIB Immanuel di Palembang. Saudara, sebelum kita merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dari pagi sampai malam ini kami telah menjalani kehidupan kami. Banyak hal yang kami jumpai, banyak hal yang kami alami. Sebelum kami membaringkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau datang berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Sehingga semua hal itu boleh kami alami dengan iman dan kami tetap ada sukacita sampai saat ini. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 dengan perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semakin pesat pertumbuhan jemaat, maka semakin kompleks persoalannya. Dan juga ketika persoalan-persoalan itu sudah tercium baunya, maka sebagai pemimpin-pemimpin gereja harus mulai peka. Ya, seperti tema kita di malam hari ini, pemimpin yang peka. Karena itulah saudara-saudaraku, sebelum persoalan itu menjadi besar, kita harus bisa meredam. Kadangkala ketika kita dipilih sebagai umat Tuhan dan juga sebagai pemimpin-pemimpin Allah, satu kata kunci, harus penuh hikmat dan dituntun oleh Roh. Karena apa? Karena dengan itulah kita mampu melihat persoalan pergumulan jemaat kita masing-masing, supaya jemaat itu bisa bertumbuh dengan baik dan semua terlayani dengan baik. Bahkan dikatakan di sini, ketika memilih para pelayannya, maka dia haruslah punya satu kriteria yang benar, yaitu penuh hikmat dan dituntun oleh Roh. Kenapa? Supaya perjalanan pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Karena di ayat yang ke-7 dikatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Artinya para rasul dan juga para pelayan meja yang terpilih 7 orang itu bisa menghadirkan kebaikan, kerjasama yang solid dan pengertian antara satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi berita yang baik bagi kita. Sehingga Bapak Ibu, antara diaken, presbiter, diaken, penatua, pendeta, komisi-komisi, pelkat-pelkat, unit-unit misioner, BPPJ, PHMJ, ketika Allah memilih melalui umatnya, pilihlah
Orang-orang yang penuh hikmat, takut akan Tuhan, rendah hati, bisa bekerja sama dengan baik, dan juga punya satu tujuan yang benar, yaitu untuk membawa umat Tuhan hidup di dalam damai sejahtera. Sehingga kita bisa melakukan pelayanan itu dengan syukur dan sukacita. Memang Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, saudaraku yang terkasih, ya, dimanapun berada, di dunia kerja, di masyarakat, di lingkungan, di gereja, persekutuan, organisasi, di struktur organisasi manapun, persoalan pasti akan ada. Tetapi bukan persoalan menjadi pemecah dalam setiap persekutuan, bukan persoalan seharusnya menjadi kehancuran dalam persekutuan. Tapi kita harus, ya, itulah gunanya untuk memberikan hikmat bagi kita bagaimana caranya menyelesaikan persoalan tanpa menyakiti antara satu dengan yang lain, tanpa menghadirkan ketidakadilan satu dengan yang lain. Itulah gunanya pelayan Tuhan dengan hikmat dan roh itu, untuk menghadirkan damai sejahtera. Karena kita umat Allah adalah sebagai kitab yang terbuka untuk menyatakan kasih Kristus. Tidak hanya berbicara kasih, tetapi pelayanan itu berwujud di dalam kehidupan yang benar dan yang betul-betul kasih Allah itu ada. Saudara, ketika di tengah-tengah pergumulan kita, kehidupan kita sekarang, ada persoalan-persoalan di tengah jemaat, mari kita selesaikan dengan hikmat dan tuntunan Roh Allah, supaya kehidupan persekutuan tetap solid, tetap bersyukur, dan tetap ada damai sejahtera Tuhan. Tidak menjadi satu kubu ke kiri, ke kanan, dan juga ada dinding tembok pemisah untuk hidup di dalam relasi dalam persekutuan. Kita satu atap, satu dasar, satu hubungan untuk hidup dalam beriman kepada Allah dan gereja. Seharusnya kita juga mempunyai satu visi dan misi tujuan hidup, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Baik itu jemaat, baik itu komisi, pelkat-pelkat, unit-unit misioner, BPPJ, PHMJ di dalamnya, untuk melihat, ya, melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Karena itulah saudara, apapun pergumulan kehidupan kita, baik di keluarga atau bahkan kesehatan kita dan lain sebagainya, mari semuanya itu kita serahkan dalam tangan kasih Tuhan dengan hikmat dan percaya. Ketika kita berserah kepada Allah sebagai umatnya, kita tahu bahwa di sanalah kita untuk mencari kehidupan yang baik. Kiranya renungan yang singkat ini bisa menguatkan kita dan juga semangat berpelayanan, semangat berjemaat, dan juga hidup di dalam kesulitan persekutuan dengan Tuhan. Mari kita akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, persekutuan kami, pelayanan kami sebagai jemaat, sebagai pelkat, unit misioner, BPPJ, presbiter, PHMJ. Tuhan, satukan hati kami supaya kami bisa menjadi gereja yang menyebarkan kebenaran firman Tuhan dan dunia semakin melihat akan cinta kasih Allah dalam kehidupan kami. Bapa yang terkasih, sebelum kami beristirahat, apapun pergumulan kami, persoalan kami di malam hari ini yang kami alami, apapun itu Tuhan, kami percaya bersama dengan Allah dan iman dan hikmat ada solusi yang kami tempuh, cara yang kami dapatkan daripada Tuhan dengan bimbingan hikmat itu untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih Allah. Inilah kami seluruh jemaat-Mu dimanapun kami, bahkan umat-Mu. Sebentar kami akan istirahat. Tuhan, dalam istirahat kami percaya, biarlah firman ini menjadi bantal kehidupan kami, iman dan percaya kami, menjadi selimut untuk menguatkan kami sehingga esok pagi hari kami bangun penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara jemaat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.